hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa diadakan maulid Nabi? Kenapa diadakan majelis maulid? Karena kita sadar, kalau kita besok meninggal, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau kita mengandalkan amal kita saja dibandingkan dosa kita, jauh hadirin. Maka naudzubillah min dzalik, kalau kita cuma mengandalkan amal kita, tentu jarak kita dengan neraka sangat amat dekat. Karena mungkin pahala kita tidak bisa nandingi dosa-dosa kita, ya. Apalagi dosa-dosa kecil, sangat amat sulit. Tetapi Allah masih mentakdir kita. Allah itu menanamkan kepada diri kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu modal yang kita miliki. Kalau kita besok bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada rasa cinta mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hari kiamat, di yaumil kiamah, kita mau minta tolong kepada siapa? Nabiullah Musa, beliau tidak bisa ngasih syafaat. Nabiullah Isa alaihissalam, beliau tidak bisa ngasih syafaat. Yang salah satunya orang, satu-satunya orang yang bisa memberi syafaat, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengenali kita? Bagaimana cara beliau mengetahui bahwa kita ini adalah umatnya? Dengan berapa banyak kadar kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tentunya kalau cinta Nabi Muhammad itu hadirin, tentunya harus dibarengi dengan kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita melakukan satu saja sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad, satu saja sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad, maka dalam diri kita akan mendapatkan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Thohir, ya, Al-Habib Abdullah bin Thohir, ya, dikatakan oleh beliau, ketika kita melakukan salah satu sunnah Nabi Muhammad, kita melakukan satu sunnah Nabi Muhammad. Contoh kecilnya, ya, masuk kamar mandi kaki ki, keluar kamar mandi kaki ka, kalau mau tidur membaca doa Allahumma barik, ngantuk kabeh. Kata turu kok Allahumma barik lana. Bismikallahumma ahya. Nah, satu-satu sunnah Nabi Muhammad ini kita lakukan. Ketika kita melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, tentu diri kita mendapatkan nur dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai oleh-oleh buat kita ada salah satu cerita yang sangat menarik. Insya Allah menginspirasi kita, menambahkan semangat kita untuk cinta Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan di kitab Irsyadul Ibad, nih, di kitab Irsyadul Ibad diceritakan orang yang ahli maksiat luar biasa. Ini orang siang sore malam maksiat kepada Allah, tidak ada taat-taatnya. Dia juga preman kampung, istilahnya di kitab diceritakan seperti itu. Preman luar biasa, tidak ada taat-taatnya sama sekali. Seluruh warga gak ada yang suka sama dia. Gak ada yang suka sama dia. Akhirnya diceritakan di kitab Irsyadul Ibad ini, orang yang ahli maksiat ini meninggal. Meninggal dunia ngapunten. Satu kampung tidak ada yang mau nyolati, satu kampung tidak ada yang mau mandi. Karena ini sudah, kalau bahasa anak sekarang, beban masyarakat. Ini orang. Gak ada yang suka sama dia. Menjadi beban orang satu kampung. Jadi tidak ada yang mau nyolati, tidak ada yang mau mandi. Sampai istrinya ini bingung hadirin. Konek ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi istrinya ini sampai bingung. Waduh, ini satu kampung tidak ada yang mau nyolati, tidak ada yang mau ngurus apa ini jenazah suami saya. Bagaimana ini? Akhirnya dikatakan si istrinya ini menyewa 2 orang untuk memandikan suaminya, memandikan dan masukkan ke dalam kubur. Akhirnya 2 orang yang dibayar ini sudah mandikan, sudah ngafani, tinggal disolati. Lalu istrinya tanya, loh mas kok enggak disolati suami saya? Kenapa suami saya ini gak disolati, gak didoakan, kenapa? Bu, ngapunten, tugas saya ini cuma mandii, cuma gotong sampai tiang kubur. Cuma kalau nyolati, bukan kita enggak mau, kita enggak tahu caranya. Kita tidak tahu cara nyolati mayit ini bagaimana, ngapunten kami tinggal.
Akhirnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini jenazah ngapunten. Mulai pagi sampai malam geletak di dalam masjid. Karena gak ada orang suka sama dia. Naudzubillahimin, gak ada yang ngurus. Akhirnya istrinya pun bingung, nangis-nangis. Di zaman itu ada seorang soleh, termasuk wali min auliyaillah. Beliau ini khulwah, uzlah. Tidak mau ketemu manusia sama sekali, naik ke atas gunung. Sudah bertahun-tahun, mungkin sampai puluhan tahun. Orang ini uzlah, tidak mau ketemu manusia, tidak mau kumpul manusia. Subhanallah, si orang yang uzlah, yang khulwah ini turun dari gunung untuk nyolati si ahli maksiat preman kampung tadi ini. Ketika beliau turun gunung, sak kampung viral hadirin. Waduh Pak Kiai, gak tahu ketemu, gak tahu muncul. Kok sekali muncul setelah bertahun-tahun datang untuk nyolati preman ini. Waduh bagaimana ini, bingung semua nih. Satu kampung bingung. Akhirnya si ulama tadi, seorang wali tadi menyolatilah si ahli preman ini tadi. Disolati, setelah disolati ini wali tanya kepada istrinya, Bu, amalannya suami sampean ini apa? Apakah amalan suami jenengan ini apa kok sampai saya ini diperintahkan oleh Allah menyolati suami jenengan? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kok diperintah Allah nyolati suami jenengan. Apa amalannya? Saya bertahun-tahun tidak mau ketemu manusia. Cuma saya diperintah untuk nyolati suami jenengan, apa? Amalannya itu apa? Tidak ada Pak Ustadz. Suami saya itu tidak ada amalan sama sekali. Pagi maksiat, sore misi-misi foya-foya, don't play-play bosku. Ahli maksiat luar biasa suami saya ini, tidak ada amalan luar biasa. Ahli maksiat, saya bingung, kok sampai jenengan ini mau nyolati suami saya? Akhirnya, enggak mungkin. Tidak mungkin kalau suami sampean ini tidak punya amalan, tidak mungkin. Apa amalannya? Akhirnya istrinya mengatakan, ada satu kali. Jadi suami saya itu kalau ngentarkan saya belanja ke pasar, dia parkir di parkiran, saya belanja ke pasar. Suatu ketika suami saya nemeni saya belanja ke pasar. Ketika suami saya nemeni saya, ada satu anak kecil, dekip, mukanya kotor, bajunya kotor, compang-camping pengemis, masih kecil. Lalu kata suami saya, bapakmu kemana? Saya tidak punya bapak, saya tidak punya ibu, saya yatim piatu. Lalu suaminya mengatakan, mulai hari ini aku dan istriku menjadi bapakmu. Kau kalau butuh apa-apa kau tidak usah ngemis lagi. Kau datang ke rumahku, saya kasih sembako, saya kasih sangu buat sekolahmu. Kamu tak daftarkan sekolah, tak belikan baju, tak kasih sembako. Ayo, tak hidupi kamu sama aku. Akhirnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, suaminya tadi ini nganterkan anak ini keliling pasar, beli sembako, dibelikan baju, dijak pulang. Sampai rumahnya dimandii, disisiri, dibedai, ganteng luar biasa. Akhirnya suaminya mengatakan, wes kamu kalau pulang butuh apa-apa datang ke sini, ini rumahmu juga. Cuma itu tok mungkin Pak Ustadz amalan suami saya, tidak ada amalan lain. Katanya si wali Allah tadi, itu bukan tok Mbak, itu bukan amalan biasa. Itu adalah amalan yang luar biasa karena suami jenengan cinta dan perhatian kepada anak yatim. Kita lihat hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mungkin kita yang hadir malam ini masa lalunya tidak seperti orang ahli maksiat itu. Ayo malam ini kita kalau nemui anak yatim, ya apalagi anak yatim piatu ini keadaannya tidak ada, fukoro. Ayo kita bantu dia, kita tolong dia, kita semangati. Jangan sampai psikis dan mentalnya ini kena. Kita tinggikan hatinya. Ayo yang perhatian sama anak yatim pasti dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau dawuh, ana ma'aka fil yatim kahalataini fil jannah. Aku dengan orang yang melihara anak yatim, aku dengan orang yang membesarkan anak yatim, keadaannya seperti ini di surga kata Nabi Muhammad. Menunjukkan isyarat sangat amat dekat hadirin. Apakah kita yang hadir pada malam ini tidak mau dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan mata kita yang sering bermaksiat ini besok bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, Allahumma amin.